Halo siswa kami sekalian, hari ini kita belajar penerapan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ini adalah Laut Mati ya. Nah, Laut Mati ini berada di timur tengah sana ya, daerah perbatasan Israel dengan Yordania. Jadi ini Laut Mati ini semua benda yang ada di dalamnya itu akan terapung begitu. Padahal seperti yang kita tahu, kalau kita berada di kedalaman air itu pasti tenggelam. Nah, ini sambil baca koran pun dia bisa nih santai kan gitu ya. Nah, kenapa? Karena konsentrasi garam itu di dalam Laut Mati itu sangat pekat. Nah, ini diakibatkan karena banyak sekali garam di dalam sehingga penurunan tekanan uap larutannya sangat turun ya, sehingga tidak ada hujan di sini dan kadar garam di Laut Mati itu sangat pekat ya. Jadi Laut Mati itu salah satu contoh sifat koligatif larutan dalam penurunan tekanan uap larutan. Nih ya, penurunan tekanan uap larutan. Nah, kita lanjut. Yang kedua, itu contohnya adalah air radiator kendaraan bermotor. Nah, ini pada cairan radiator kendaraan bermotor itu ditambahkan zat anti beku, yaitu etilen glikol nih ya. Ini salah satu contohnya bagi kamu yang punya mobil atau punya sepeda motor itu pasti tahu yang mana air cairan pada radiator kendaraan ya. Nah, jadi fungsi etilen glikol itu fungsi si etilen glikol itu adalah supaya air radiator itu tidak cepat membeku pada suhu dingin dan tidak cepat menguap atau mendidih ketika suhu panas atau mesinnya panas. Jadi penambahan etilen glikol itu sebenarnya adalah fungsinya untuk menurunkan titik beku dan menaikkan titik didih. Jadi dia masuk ke penerapan titik beku ya, penurunan titik beku dan kenaikan titik didih ya. Nah, kita lanjut yang ketiga, yaitu ini contoh hewan di Antartika ya, yang bisa hidup di Antartika. Ini salah satu contohnya beruang kutub ya, dia tidak membeku pada suhu di bawah 0 kan begitu. Padahal secara logika kita pasti akan beberapa menit kalau kita itu berada di dalam suhu yang di bawah 0 derajat Celcius, kita akan mati ya, membeku ya. Nah, karena di dalam darahnya ada gliserol itu mencegah pembekuan pada darah. Jadi hewan ini tetap hangat gitu ya. Nah, kita lanjut. Yang keempat itu contoh di daerah Eropa yang ada musim dinginnya. Itu ada salju ya. Salju itu bisa menutupi badan jalan sampai tebal begitu, dapat mengakibatkan kecelakaan karena ban kendaraan itu bisa slip. Jadi garam itu digunakan untuk mencairkan salju. Jadi di sini fungsi si garam adalah menurunkan titik beku larutan ya. Fungsinya menurunkan titik beku larutan sehingga si salju itu akan mencair. Jadi titik bekunya si es ini, salju itu akan es ya, dicampur garam sehingga menjadi larutan, maka titik bekunya akan turun sehingga pada suhu itu dia masih berbentuk cairan ya. Nah, jadi gampang dibersihkan. Nah, yang kelima, ini kita bisa membunuh lintah dengan garam. Ini menggunakan konsep tekanan osmosis ya. Konsep tekanan osmosis. Untuk lebih jelasnya kamu bisa melihat video di berikut ini ya.
Oke ya, itu dia contohnya. Jadi kalau garam itu nanti kamu taruh ke lintah itu tadi, lintahnya akan menghisap ya. Semua air yang di dalam darah lintah itu akan berpindah ke garam. Oke, jadi mana tahu kamu ketemu lintah pada saat di sawah gitu ya. Nah, buat jaga-jaga boleh dibawa garamnya. Oke ya. Nah, kita lanjut ke uh, berikutnya ya. Ini hemodialisis. Ini merupakan proses cuci darah bagi orang-orang yang sakit ginjal. Nah, ginjal itu sebenarnya adalah alat penyaring darah yang bisa menyaring molekul-molekul gula atau garam yang terlarut dalam darah. Jadi ketika molekul-molekul yang tidak perlu itu berada dalam darah, atau molekul-molekul sisa ya, sisa dari metabolisme. Nah, ginjal, darah kita menjadi kotor, jadi ginjal itu yang menyaringnya sehingga darah kembali bersih dan masuk ke dalam jantung. Nah, jadi ketika ginjal tidak dapat berfungsi dengan baik, maka pasien harus melakukan cuci darah. Nah, jadi alat cuci darah itu adalah alat dializer itu di set seperti ginjal ya. Nah, jadi ada 3 lapisan membran semipermeabel di sini. Ini mesin cuci darah tadi. Dari sini dikeluarkan dari pembuluh darah kotor, vena ya, dikeluarkan darah kotor pakai alat ya. Nih ditarik kemari. Nah, setelah melewati semi membran ini, molekul-molekul besar tadi akan tertinggal di sini kotorannya tadi. Nah, sehingga yang keluar adalah darah bersih yang berwarna biru. Nih, masuk kembali ke dalam saluran arteri kita ya. Oke ya, itu dia hemodialisis. Merupakan salah satu contoh sifat koligatif larutan, yaitu ini dia, tekanan osmosis ya. Nah, kemudian berikutnya itu ada cairan infus. Mungkin kamu yang pernah sakit ya, pernah diinfus ini. Cairan infus ini, yang di dalam infus ini tekanan osmosisnya harus sama dengan tekanan osmosis darah. Jadi diteliti gitu ya, di set ini harus sama. Maka ketika mungkin di film-film pernah kamu lihat ya, atau di sinetron ya, kita bisa membunuh orang yang sakit dengan menyuntikkan misalnya larutan garam saja, salin gitu ya, ke dalam ini, suntikan ke dalam infusnya, maka tidak akan sesuai lagi ke tekanan osmosisnya. Maka ini si pasien yang ini tadi ini bisa meninggal ya, karena terjadi sel-sel darahnya tadi tidak cocok lagi dengan ini cairan darahnya tadi, sehingga kalau ini lebih pekat begitu, air saja pun kita suntikan itu akan berbeda ya. Ketika ini disuntikan, ketika ini pekat misalnya lebih encer, maka tidak akan sama lagi tekanan osmosisnya, sehingga sel darahnya bisa saja kisut atau bisa saja pecah ya. Jadi berbahaya begitu lisis sel darahnya. Nah, jadi ini harus betul-betul sesuai. Nah, gitu ya. Tekanan osmosisnya harus sama dengan tekanan osmosis pada darah. Oke. Jadi ini adalah salah satu penerapan sifat koligatif larutan, yaitu yang terakhir kemarinnya kita bahas adalah tekanan osmosis ya. Nah, berikutnya desalinasi air laut ya. Di negara-negara yang stok air tawarnya tidak ada, kita bersyukur berada di Indonesia yang banyak sekali air tawarnya ya, dari untuk diminum kan gitu ya, air minumnya itu air tawarnya banyak gitu ya. Contoh kalau di Parapat sana itu Danau Toba itu termasuk air tawar kan begitu, bersyukur sekali. Ada negara-negara yang dikelilingi lautan sehingga sama sekali tidak ada air tawar. Nah, bagaimana mereka membuat air tawar dari air laut? Nah, jadi mereka menggunakan prinsip tekanan osmosis, lawan tekanan osmosis ya, yaitu osmosis balik atau reverse osmosis. Jadi kalau pada tekanan osmosis itu pelarut yang mengalir dari larutan encer ke larutan yang pekat, sebaliknya pada osmosis balik pelarut itu mengalir dari larutan pekat menuju larutan encer. Nah, saya kasih contohnya di video ini ya. Nah ini dia reverse osmosis. Nah ini ya. Nah, ini adalah osmosis ya, perhatikan.
Ini kalau osmosis yang kita lihat sehari-hari, yang kita pelajari, yang merupakan sifat koligatif. Ini membrannya. Jika ada dua larutan, satu yang pekat, ini bagian yang pekat, ini tadi air ya, air murni. Ini adalah molekul garam, maka yang akan terjadi, air itu akan melewati membran ini sehingga mengencerkan nih si garam tadi. Ini adalah osmosis ya. Tekanan yang dihasilkan antara ketinggian ini, permukaan ini disebut tekanan osmosis. Nah, ketika kita memberi tekanan kemari ke larutan yang pekat tadi, kita kasih tekanan besar ya, maka akan terjadi osmosis balik, di mana pelarut dari sini melewati membran masuk kemari. Nah, jadi itu terjadi pada proses desalinasi air laut ya, menggunakan mesin ya, menggunakan peralatan yang bagus begitu, yang sudah modern di negara-negara Arab Saudi sana. Oke ya, itu dia tadi desalinasi air laut. Nah, kita lanjut ke yang terakhir. Ini adalah pembuatan es putar. Nah, ini nanti kita praktikumkan di rumah ya. Kamu praktikumkan, kamu buat videonya, sehingga ibu bisa melihat nilaimu nanti, membuat nilaimu dari video yang kamu buat itu ya. Nah, perhatikan videonya. Kita akan membuat es krim berdasarkan sifat koligatif larutan. Nah, yang perlu kamu sediakan adalah susu encer. Boleh juga diganti dengan apa itu ya, minuman coklat-coklat itu ya. Apa saja pun boleh, yang penting bisa dilarutkan dalam air ya. Bahan-bahannya itu tadi. Nah, es batunya kita pecah-pecah dulu. Sampai halus ya. Nah, kemudian dibuat di dalam panci. Terus ya, satu bungkus saja boleh, tapi yang agak besar ya. Kemudian kamu taburkan garam, garam kasar ya. Garam kasar boleh, garam halus juga boleh, tapi kayaknya yang mana yang tersedia di tempatmu ya, supaya tidak menyusahkan. Kemudian susu cairnya tadi kamu masukkan ke dalam kaleng-kaleng roti boleh ya. Kalau tidak ada plastik juga boleh, diikat dengan karet, tapi lebih bagus sebenarnya kaleng, supaya garamnya tidak masuk ke esnya ya. Nah, sekarang kamu masukkan ke dalam panci yang lebih besar ya. Nah, sambil diaduk tuh garamnya. Oke, fungsi si garam di situ sebenarnya adalah membuat suhu esnya itu jauh lebih dingin ya, lebih dingin, seperti di dalam kulkas. Jadi esnya juga akan bertahan suhunya, lebih tahan lama, sehingga kamu tidak perlu pakai kulkas untuk membekukan susunya tadi. Sambil diputar-putar ya. Kenapa? Supaya suhunya merata, sehingga pembuatan esnya lebih rata dan lebih cepat. Nah, jadi di sini seperti yang Ibu bilang tadi, garam menurunkan titik beku es. Nah, jadi wadah kaleng itu bersifat sebagai konduktor ya, pengantar suhunya, pengantar dinginnya, sehingga ya, dan juga menjaga kestabilan proses pengocokan si apa tadi, alasnya itu untuk menjaganya ya, kestabilan proses pengocokannya. Nah, jadi ini hasilnya. Nih ya, kamu bisa buat variasi, buat seres, buat apa namanya, buah begitu ya, baru, atau buat apa itu yang ada coklat di dalamnya itu. Nah, bisa buat susu juga, terserah ya. Ini bedanya, ini susu kental manis, yang tadi susu cair ya. Nah, begitu.
itu adalah sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik buku. Oke, sampai di sini. Nanti Ibu buat tugasnya ya. Oke, selamat pagi.